Baik, ya. Jadi di minggu kedua ini kita bicara tentang prinsip fluida dalam pengendalian emisi gas dan partikulat. Ya, jadi sebenarnya pengampu itu semua dosen di lab pengendalian pencemaran udara dan perubahan iklim. Jadi ada Prof. Joni, ada saya, dan ada Pak Ari. Ya. Tapi di semester ini nanti yang mengampu atau yang bertatap muka dengan saudara nanti saya dan Pak Ari. Ya. Jadi ini. Baik, bagian pertama adalah tentang fluid flow theory. Jadi secara prinsip saja beberapa hal yang diperlukan nanti ketika saudara mempelajari stream gas di pengolahan emisi, terutama nanti kalau berkaitan dengan penerapan alat pengendali pencemaran udara di cerobong atau sebelum cerobong, ya. Jadi atau sebelum pipa keluaran, ya. Kalau di sumber tidak bergerak atau di industri berarti cerobong, tapi kalau sumber bergerak nanti mungkin knalpot, ya. Jadi, ada 3 hal yang saya bahas di sini, ada state of matter, ya, atau fasa, ya, fasa zat, kemudian sifat bulky gas, sifat bulky itu ya sifat dasar yang dimiliki oleh gas. Dan nanti ada beberapa hal tentang teori kinetik. Kinetik itu pergerakan gas, ya, pergerakan molekuler gas, ya, karena dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi tekanan, dan konsentrasi, ya. Jadi 3 hal ini yang nanti kita bahas hari ini. Nah, state of matter atau fasa, ya, itu ada, saya kira ini sudah sering saudara dengar bahkan mulai SD, ya, ada fasa padat, ada fasa cair, ada fasa gas, kemudian di sana nama-nama atau sebutan perubahannya. Jadi kalau solid menjadi liquid dinamakan melting, ya. Liquid menjadi solid freezing atau membeku, ya. Liquid menjadi gas kondensasi, solid langsung menjadi gas sublimasi, ya. Gas menjadi solid itu ada 2, boleh sublimasi juga boleh deposisi, ya. Nanti gas ini kalau dipanasi terus atau diinduksi itu nanti bisa menjadi terion, ya. Ini terutama terjadi kalau di atmosfer atas itu ada proses ionisasi gas, ya, atau proses yang terjadi karena suhu tinggi seperti di pembakaran hidrogen di matahari, ya. Ini juga nanti termasuk gas, kemudian karena kondisi ekstrim dia terionisasi menjadi plasma. Nah, plasma ini juga bisa deionisasi menjadi gas. Nah, plasma ini sebenarnya kalau nanti diterapkan lagi kondisi ekstrim, itu bisa menjadi ada satu fasa yang tapi sekarang masih belum populer, itu hanya ditemukan di lab oleh para peneliti, namanya Bose-Einstein condensation. Ya, kalau ingin mengetahui itu nanti silakan di browsing, cari Bose, jadi Bose-Einstein condensation. Jadi satu fasa zat, tapi hanya bisa di treatment di lab, ya. Sangat tidak stabil sehingga belum bisa untuk diaplikasikan. Ya. Tapi perlu saudara ketahui bahwa fasa itu ternyata dari dulu 3 kita kenal, sekarang menjadi 4 plasma, ya. Dan sebenarnya masih ada satu fasa lagi yang baru ditemukan. Ya. Tapi itu sudah, ya, tidak termasuk dalam pengendalian pencemaran udara. Ya. Baik, ya. Jadi ini ada beberapa
beberapa hal ya. Nah, fasa-fasa ini bisa berkombinasi ya. Makanya nanti juga ada misalkan superfluida. Superfluid ya, ada liquid kristal, ada solid solution, itu campuran beberapa ion dengan padat ya atau padatan terlarut ya, ada aerogel, ada foam, ada koloid ya, ada materi terkondensasi ya, dan seterusnya di sana. Nah, beberapa istilah ini silakan di-browsing ya, seperti superfluid, liquid kristal ya, itu nanti silahkan di-browsing ya, karena ini biasanya memang kombinasi fasa khusus yang digunakan di riset ya, untuk riset ya. Ada superfluida, nah itu nanti. Baik ya. Kemudian nah yang cukup penting nanti dalam pengendalian pencemaran udara itu mulai dari yang ini biasanya aerogel, foam ya, ada thin film, ada koloid, ada immiscible liquid mixture ya. Kemudian gas dissolved in liquid, saya kira ada materi terkondensasi ya. Jadi seperti misalkan ada pengolahan logam panas, kemudian sehingga logam itu karena terlalu panas dia menguap menjadi gas, dan kemudian di udara terjadi perubahan suhu ekstrim, maka setelah menguap dia langsung terkondensasi. Ya, begitu naik dia terkondensasi, bentuknya menjadi fume nanti. Di PUPI dulu pernah dibahas itu tentang fume. Ya. Jadi kondensasi dari uap logam. Ya. Nah, biasanya di industri-industri pengolahan logam ini cukup banyak ya. Kalau gas dissolved in liquid, saya kira saudara cukup familiar ya, seperti DO ya, ini gas dissolved in liquid, dan beberapa gas itu memang kalau dia punya sifat kelarutan pada air ya maka nanti mudah larut di liquid ya, ada koloid dan sebagainya. Ini saya kira hanya mengingatkan saja ya. Jadi bedanya solid, liquid, gas dan plasma. Ya, jadi sebenarnya hanya terletak pada penataan molekulernya. Kalau molekul itu tertata rapi, ya, rigid, tidak bergerak karena cukup rapat, ya, ini maka dinamakan solid. Ya. Kalau liquid itu molekulnya cukup rapat, tetapi dia masih bergerak, ya, pada sampai batas permukaan. Ya, jadi molekulnya bebas bergerak. Ya. Ini liquid. Ya. Kemudian ada molekul yang sangat bergerak bebas, ya, sehingga memenuhi ruangan. Ini dinamakan gas. Nah, kalau gas itu kemudian diterapkan pada suhu yang sangat tinggi, ya, maka dia akan terionisasi. Ini dinamakan dengan plasma. Ya. Nah, plasma nanti kalau sudah didinginkan ya nanti bisa dimanfaatkan. Ya. Di plasma ini sifatnya ya sifat ion sebenarnya paling banyak. Nah, kalau dilihat dari sini, saudara perhatikan ya bahwa sebenarnya penataan ini berpengaruh pada densitas. Karena densitas itu adalah jumlah molekul pada satu volume atau jumlah berat per volume. Nah, berat itu kan berkaitan dengan jumlah molekulnya. Ya. Maka untuk senyawa yang umum atau zat-zat yang umum, maka solid atau bentuk padat itu punya densitas paling besar. Ya, cair itu lebih kecil daripada yang padat, sehingga dan gas itu lebih ringan lagi atau lebih kecil lagi densitasnya. Karena pada volume yang sama nanti akan jumlah molekulnya akan berbeda. Ya, maka secara hukum fisika sesuatu yang lebih berat itu akan tenggelam atau berada di bawah, ya. Yang lebih ringan berada di atas. Makanya nanti semua padatan itu akan
kalau dimasukkan pada cairan murninya, itu akan tenggelam. Jadi misalkan ada besi dimasukkan pada cairan besi, jadi ada besi dipanaskan sehingga menjadi cair, dan ada besi padat dimasukkan, pasti besi itu tenggelam. Karena dia secara molekuler itu lebih rapat daripada yang bentuk cair. Ya. Tapi ada satu fenomena yang berbeda. Ya. Air, ini ketika dia bentuk padat, dia lebih ringan daripada bentuk cairnya. Ya, sehingga kalau saudara perhatikan, padatan air itu kalau dimasukkan di dalam air, dia selalu terapung. Nah, itu kan itu fenomena yang berbeda, ya, fenomena yang memang didesain untuk menjaga kehidupan. Ya, karena saudara bayangkan saja nanti kalau air itu sama dengan zat yang lain, ya, itu akan terjadi kegagalan kehidupan dalam satu siklus saja. Ya, terutama di negara-negara bermusim yang ada musim salju. Ya. Karena kalau salju itu lebih berat daripada airnya, maka ketika salju itu turun ke daerah perairan, maka dia akan tenggelam. Ada yang turun lagi tenggelam. Ya. Sehingga ketika yang di permukaan itu sudah tertutup salju semua, itu berarti yang di bawah sudah makin padat. Nah, itu artinya bahwa seluruh kehidupan di bawah itu akan membeku. Ya. Nah, sehingga nanti kalau ternyata matahari terbit lagi, kemudian dipanasi, begitu sudah mencair, yang keluar adalah bangkai. Ya, karena yang di dalam sudah mati semua. Ya. Maka untunglah ya, jadi kita harus bersyukur betul bahwa Allah itu mendesain air itu berbeda dengan zat-zat yang lain. Ya. Kalau orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan menyatakan itu ada anomali, aneh, ya. Tapi kalau saya lebih tidak setuju dengan istilah anomali itu. Anomali itu adalah keanehan atau ketidakwajaran. Ya. Ini benar-benar desain sehingga ketika terjadi musim salju, musim es, ya, nah itu ketika sebuah danau tertutup salju di atasnya, itu yang di bawah tetap cair. Karena esnya memang hanya terapung saja. Kalau di bawah tetap cair, nah, maka di bawah lebih hangat, tetap hangat. Ya, sehingga kehidupan itu bisa berjalan, ya, tetap berlangsung. Nanti ketika esnya sudah terurai kembali oleh panas, nah ini akan kembali hidup seperti biasa. Ya. Itu adalah dalam rangka siklus energi dan materi. Sudah, ya. Jadi itu kalau yang paling penting adalah ketika kita membaca atau melihat satu fenomena, ya, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa itu aneh atau macam-macam ya, karena itu menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu dihilangkan di situ. Ya, jadi itu bahaya ya. Baik. Nah, ini juga saya ingatkan lagi tentang diagram fasa. Ya, jadi diagram fasa itu hubungan antara fasa zat terhadap temperatur dengan tekanan. Ya, jadi secara prinsip kalau temperatur itu ditingkatkan pada tekanan yang sama, ya, maka zat itu akan berubah. Ya, ini mestinya agak naik ini. Ya. Berubah, misalkan di sini begitu, maka kalau temperatur dinaikkan, dia dari solid, kemudian menjadi liquid, dan kemudian menjadi gas. Ya, ini agak kurang naik sedikit. Ya. Nah, fenomena yang lain adalah ketika pressure yang ditambah, ya, dari gas, kalau ditekan dia menjadi solid, menjadi liquid. Ya. Atau dari liquid nanti ditekan lagi, lama-lama menjadi solid. Atau bisa langsung dari gas menjadi solid. Ya. Nah, pada kondisi pressure dan temperatur tertentu, ini setiap zat akan berbeda. Ya. Mereka akan bisa pada kondisi triple point. Ya, jadi triple point ini adalah titik kritis perubahan zat. Ya, jadi bisa langsung ke gas, langsung ke solid maupun ke liquid. Ya. Jadi
itu ya yang dinamakan dengan triple point. Ya, sekarang ini beberapa proses itu sering menggunakan ini, ya, menggunakan fasa ini untuk pemurnian, ya. Jadi menentukan triple point-nya, menentukan critical point-nya, ya, sehingga nanti ditemukan super liquid tadi. Super liquid itu jadi ini hampir sama dengan critical point sebenarnya, ya. Jadi liquid dengan gas itu punya sifat yang mirip di sana, ya, atau berada pada kesetimbangan, ya, sehingga nanti dan beberapa teori menyatakan ketika dia berada pada superfluidnya atau critical point ini, dia lebih mudah untuk dimurnikan. Ya. Nah itu saya pernah membaca itu ini salah satunya digunakan untuk memurnikan kopi. Ya. Jadi beberapa kopi yang mahal itu dimurnikan menggunakan triple point atau menggunakan critical point. Ya. Jadi ini hanya saudara ingat lagi saja ya bahwa sebenarnya gas, solid, liquid itu bisa berubah karena temperatur dan karena pressure. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Nanti kalau saudara mendesain atau kemudian mengolah gas di cerobong atau di alat pengendali, ya, yang diolah itu adalah gas yang punya temperatur tinggi. Ya, jadi biasanya karena hasil pembakaran, dia temperaturnya cukup tinggi, ya, bisa di atas 400, bisa di atas 600 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan alat pengendali. Alat pengendalinya biasanya akan cukup dingin, ya, atau punya temperatur yang berbeda. Nah, kalau temperaturnya berbeda, atau mungkin juga nanti tekanannya berbeda, karena mungkin ada fan, ya, ada suction, ya, dan sebagainya, maka ketika gas itu dikeluarkan dari sumber atau dari pembakaran, kemudian masuk ke alat pengendali, kemudian masuk ke cerobong, ini bisa saja terjadi perubahan temperatur dan perubahan pressure. Jadi yang dari sangat panas dan menjadi dingin, ya, karena temperaturnya turun begitu. Nah, padahal kalau temperatur turun, maka gas itu akan sebagian berubah menjadi liquid. Ya, karena memang isinya kan gas itu uap, ya, ada uap air, ada uap SO2 atau gas NO2 dan sebagainya. Nah, kalau temperaturnya turun dan sebagian fasanya berubah menjadi liquid, maka ini akan mengganggu pada proses. Padahal yang diolah adalah gasnya. Ya. Karena kalau sudah dia mencair atau mengembun, kemudian ada SO2, ada NO2, maka embun ini bersifat asam. Kalau asam, itu nanti akan mengkorosi bahan alat pengendalinya. Terutama kalau yang digunakan adalah logam. Ya, ini harus diperhatikan nanti. Ya. Jadi kadang-kadang itu alat pengendalinya bagus, tapi dalam waktu yang singkat rusak. Ya. Itu karena memang gas-gas yang tadinya panas, kemudian sebagian terkondensasi, bercampur dengan asam, ya, karena ada SOX, ada NOX, kadang-kadang ada JL-min, ya, itu karena asam, nah ini mengkorosi bahan, dan itu akan menjadi rusak. Ya. Nah kalau bahannya sudah terkorosi, tekanannya kemudian tetap tinggi, ini bisa jebol, ya, atau bisa kalah, rusak, ya. Nah, makanya ini harus tetap saudara ingat nanti kalau mendesain atau kalau mengoperasikan pengendali bahwa apa yang kita olah itu mungkin berupa solid, ya, partikulat, atau mungkin berupa gas yang nanti bisa berubah fasa. Nah, itu. Baik, ya. Nah, ya, ini mestinya di awal, ya. Jadi saya di awal kan bicara tentang fluida. Nah, fluida itu artinya sesuatu yang mengalir. Nah, fluida itu sebenarnya pokoknya yang mengalir namanya fluida. Ya, jadi bisa gas, bisa cair. Ya. Yang sering saudara pelajari adalah cairan. Ya.
Tapi sebenarnya gas pun adalah fluida. Cuma nanti agak berbeda. Ya. Yang fluida water ya, itu biasanya laminer. Kalau yang udara itu biasanya turbulen, lebih banyak turbulen, ya, karena dia lebih mudah bergerak. Kemudian kalau bentuknya cair itu incompressible, ya, jadi tidak mudah dikompresi atau tidak terkompresi, sedangkan yang gas itu mudah terkompresi. Ya, jadi perubahan tekanan ini akan berpengaruh besar terhadap air mass plume, ya. Kemudian viskositasnya lebih, ini biasanya rendah, yang ini lebih rendah lagi. Ya. Nah, sehingga nanti kalau itu sama, sebenarnya sama saja, ya, cuma ada beberapa hal yang nanti akan membedakan, terutama viskositas, ya, terutama kompresibilitas, ya, nilai turbulensi, ya. Maka sebenarnya dua-duanya ini bisa kita dekati dengan konsep linear momentum. Jadi dulu momentum itu adalah ya M kali V, kinetika pergerakannya dan friksinya, ya. Dan itu dijelaskan terutama yang kinetik itu dengan hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, hukum Newton ketiga, ya, bahwa sebenarnya semua yang bergerak itu mengikuti hukum konservasi momentum, ya. Jadi sehingga kalau nanti dia bertumbukan dengan benda lain, bertumbukan dengan molekul lain, maka akan terjadi ini, ya, distribusi momentum. Ya, kalau benda itu bertumbukan, maka nanti terjadi perpindahan momentum atau distribusi momentum. Ya. Dan total dari momentum itu sebelum dia bertumbukan, masa bertumbukan itu harus 0. Ya, deltanya, ya. Ini delta ya sebenarnya, bukan jumlah, ya, delta. Jadi makanya terjadi hukum konservasi momentum. Nah, benda bergerak itu juga karena ada akselerasi, percepatan. Ya, percepatan karena gaya. Ya, jadi kalau ada sesuatu dikenai gaya, maka nanti mesti terjadi gerak. Ya. Jadi, nah gerak nanti berhubungan lagi dengan momentum, saya kira itu. Ini hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, aksi reaksi. Ya, bahwa reaksi itu terjadi karena ada aksi. Nah, itu saja. Jadi sebenarnya aksi-aksi itu sama, ya, tapi arahnya yang berbeda kalau secara fisika. Ya. Nah, ini nanti coba kembali dibaca, ya, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 di fisika, ya. Di fisika modern itu silahkan, atau di fisika yang pernah saudara pelajari. Nah, ini saya kira tugas 1, ya. Nanti silahkan kan ini tidak terlalu rumit, ya. Silakan di browsing, ya, atau untuk menambah pengalaman saudara, bagaimana model molekuler, solid, liquid, gas, ya, dilihat dari bentuknya, kemampuan mengalirnya, elastisitasnya, kemudian permukaannya, kemudian kalau dia berubah fasa, bagaimana entalpinya, bagaimana densitasnya, dan bagaimana derajat ketidakteraturannya, dan lain-lain. Jadi minimal 5 ini hal yang saudara tinjau untuk membedakan antara padatan, cairan, dan gas. Ya. Ini tugas 1, ya. Saya kira tidak sulit, ya. Cari saja di Google begitu. Tapi nanti dilihat kalau googling itu cari referensi yang terpercaya, ya. Jadi dari textbook, ya, dari jurnal, jangan dari tulisan yang tidak jelas, ya. Misalkan dari Brandly lah, itu kan tidak jelas, ya. Atau macam-macam lah, ya. Banyak orang bisa menulis, ya. Kadang-kadang nanti dari www apa itu yang nulis anak SD. Ya, itu jangan, ya. Kalau saudara sekarang sudah mahasiswa itu kan sudah menuju ke
dunia ilmiah, ya. Maka nanti kalau mengkutip sesuatu itu harus jelas dasar referensinya, jelas dasar akademiknya, ya. Jadi nanti cari referensi yang terpercaya, ya. Baik, itu tugas 1, ya. Nanti silakan dikerjakan, ya. Kemudian yang kedua tentang bulky properties, ya. Jadi sifat gas atau sifat ini umum juga sebenarnya, sifat fluida, ya. Itu biasanya ditinjau dari pressure, dari volume, temperatur, dan densitas, ya. Itu hubungan dengan yang tadi. Ya, karena memang sifat mereka itu bisa berubah, ya, karena kita merubah temperaturnya, merubah tekanannya, ya, atau mengkompresi dan ekspansi itu PV, ya. Ya. Jadi volume dan densitas itu biasanya akibat dari perubahan temperatur dan pressure. Ya, jadi P dan T itu nanti berpengaruh pada V dan densitas, ya. Tentu saja ini kalau zatnya itu jumlahnya sama, ya. Kalau jumlahnya berbeda ya nanti berbeda lagi. Saya kira ini lambang-lambang yang sudah familiar, ya, untuk kita. Nah, ini diskusi yang kedua. Saya kira ini juga karena mengulang, ya. Jadi 1 tadi, yang kedua ini penting, ya. Saudara mengenal gas ideal dan gas tidak ideal, ya. Tapi perlu saya sampaikan, namanya ideal itu tidak ada. Yang ada itu mesti yang tidak ideal. Ya, makanya nanti kalau saudara mencari yang ideal itu sudah pasti tidak ketemu. Itu. Ya. Ideal itu hanya teoritis dan tinjaunya juga tinjauan teoritis, tidak pernah bisa dibuktikan. Ya. Yang bisa dibuktikan adalah gas tidak ideal nyata. Ya, makanya walaupun nanti ada rumus PV sama dengan nRT, ini kalau diterapkan betul di lapangan itu tidak linear seperti itu, mesti ada koreksinya dari PV-nRT. Ya, karena PV-nRT itu adalah rumus gas ideal, sedangkan yang digunakan gas tidak ideal. Ya. Itu nanti mesti ada koreksinya. Ya. Tapi saya kira memang menghitung dengan ideal itu lebih mudah, ya, lebih sederhana. Ya. Kalau yang gas tidak ideal itu nanti mungkin bukan porsi saudara. Biar orang-orang fisika teori, orang-orang kimia teori saja yang menghitung itu. Ya. Orang teknik cukup menghitungnya dengan gas ideal, nanti dikoreksi dengan ya faktor koreksi begitu saja selesai. Ya. Tetapi saya kira sudah cukup penting mengenal ini. Ya. Jadi silahkan yang diskusi kedua atau tugas kedua, apa yang dimaksud dengan gas ideal dan gas tidak ideal. Ditinjau dari motion dan kinetiknya, pergerakan dan kinetikanya, tumbukan antar molekulnya, gaya yang bekerja pada tiap molekul, kecepatan gerak molekul, kemudian jika gas itu dicampur lebih dari satu macam molekul, bagaimana sifat-sifat di atas ini, bagaimana sifat motionnya, bagaimana tumbukannya, ya, bagaimana gaya yang bekerjanya, ya, bagaimana kecepatan gerak molekulernya dan seterusnya. Ini. Jadi saya kira ini sudah sering dibahas, ya, mulai SMA itu sudah dibahas ini. Saya kira tidak terlalu rumit, ya. Jadi ini tugas yang kedua. Baik, ya. Jadi ini konsep dari tekanan gas, jadi terutama gas, ya. Jadi gas, ya, gas pressure itu adalah kalau didefinisikan sebagai bombardment of the container walls. Ya. Jadi sebenarnya tekanan itu atau sensible pressure yang bisa diukur itu adalah karena tumbukan molekul ini ke dinding, ke batas. Ya. Jadi tumbukan molekul ke batas. Ya. Nah, dari sini kelihatan betul, ya, kalau sesuatu tidak ada batasnya, ya maka tidak ada tekanannya, tidak bisa terukur tekanan. Ya, terukur itu karena memang ada batas. Ya.
Paling tidak nanti alat ukur itu mesti punya batas, ya, bisa ukur tekanan. Ya, ini prinsip dari tekanan. Ya. Makanya kalau gas itu makin tidak bergerak, misalkan didinginkan sehingga molekulnya menjadi lebih dekat dan lebih tidak cepat begitu, lebih turun, maka tekanan juga akan turun. Ya. Tapi kalau molekul ini dipanasi, misalkan dalam ruang kemudian dipanasi dari bawah, maka ini bergerak lebih cepat. Kalau bergerak lebih cepat, maka tumbukan ke dinding juga menjadi lebih cepat, lebih keras, ya, lebih sering, sehingga nanti tekanan itu menjadi lebih besar. Ya. Jadi saya kira prinsip ini nanti bisa menjelaskan semua, ya. Bahkan nanti kalau nanti saudara belajar kesetimbangan atmosfer, kalau ada molekul air kemudian dipanasi maka dia akan menjadi uap, ya. Uap itu pasti menimbulkan tekanan. Makanya di bawah tekanan cukup tinggi. Ketika dia naik ke atas, ya, kemudian terjadi penurunan temperatur, maka molekul-molekul ini berubah fasa menjadi air, ya, menjadi liquid. Nah, kalau liquid maka dia langsung drop ke bawah, langsung terkumpul satu sama lain, sehingga tidak ada lagi yang menekan ke dinding. Nah, sehingga tiba-tiba saja terjadi tekanan vakum di sana. Ya, ini nanti juga bisa terjadi kalau saudara mempelajari boiler. Ya, boiler itu kalau menghasilkan panas, kemudian dipanasi kemudian menghasilkan uap, uap itu punya tekanan tinggi, makanya bisa digunakan untuk PLTU, ya, listrik tenaga uap, itu enggak generator. Ya. Tetapi nanti kalau tiba-tiba nanti dikondensasi, didinginkan, maka terjadi vakum. Ya, makanya kalau misalkan dilewatkan ke satu pipa dan pipanya dikondensasi, maka di daerah kondensasi itu akan terjadi vakum karena uap air itu sudah mengembun, ya, sehingga molekul ini tidak lagi menekan dinding. Nah, kalau vakum maka bisa menarik uap itu lebih cepat karena gas itu akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya. Nah, itu bisa digunakan untuk proses nanti, ya. Jadi kadang-kadang kita menggerakkan stream itu tidak selalu menggunakan fan, ya, tidak perlu menggunakan fan atau pendorong kipas pendorong begitu atau pompa, ya. Tapi kadang-kadang juga kita menggunakan sistem kondensasi, ya, didinginkan sehingga terjadi kondensasi dan terjadi vakum tadi itu. Ya, dengan begitu maka uap itu atau gas itu akan bergerak sendiri menuju ke tempat vakum. Itu nanti ketika belajar tentang boiler itu saudara akan paham itu, ya. Baik. Kemudian ini sebenarnya sama dengan yang tadi, ya, bahwa kecepatan itu juga dipengaruhi oleh temperatur. Ya, saya lihat bahwa jumlah molekul yang sama ketika temperaturnya dinaikkan, maka kelimpahan atau kecepatan tertingginya itu lebih menggeser ke arah kanan, ya. Jadi kelimpahan, ya, kelimpahan itu kelimpahan atau yang bergerak lebih cepat itu makin menggeser ke kanan, ke arah kecepatan lebih tinggi. Tapi kalau didinginkan, misalkan di -100 begitu ini untuk oksigen, ya, maka kecepatannya tinggal di sini, ya, lebih banyak yang berkecepatan rendah. Suhu 20 derajat bergeser agak ke kanan. Kecepatan rata-ratanya bisa 400, yang ini bisa 250-an atau 300, ya. Ketika dipanasi 600 derajat itu rata-ratanya bisa 700, ya. Dan ini perlu saudara pahami nanti bahwa alam itu berkesetimbangan. Karena prinsip kesetimbangan, maka hampir seluruh distribusi itu bersifat normal. Ya, normal, ya. Sehingga kalau tidak normal itu biasanya akan terjadi kekacauan. Ya. Kalau dalam satu populasi itu mesti ada yang tertinggi, ada yang rata-rata begitu, yang paling banyak itu rata-rata. Ada yang excellent biasanya sedikit, ada yang tidak excellent, ya. Biasanya
yang sangat kurang itu juga sedikit biasanya begitu. Ya. Dan alam sekarang kan sudah bergeser, termasuk nafsu itu bergeser ya. Sekarang biasanya orang-orang yang menempuh pendidikan itu inginnya semuanya baik. Ya, karena ingin semuanya baik, maka distribusi ini menjadi rusak. Ya. Mestinya dimanapun itu kalau satu kelompok, itu mesti ya ada yang rata-rata itu yang paling banyak, yang pinter itu ya sedikit, yang bodoh itu sedikit, biasanya begitu. Kalau kelompok itu dipilah lagi juga sama nanti. Yang rata-ratanya juga begitu, yang sangat pinter begitu, yang di bawah rata-rata juga mesti ada. Ya. Ini jadi problem sekarang. Pendidikan kita itu hampir semuanya sekarang tidak pernah ketemu nilai buruk. Ya. Nah, itu menjadi problem. Yang rata-rata sekarang adalah yang ini, normalnya normal ke doyong ke kanan, gitu. Itu jadi bahaya. Itu melanggar keseimbangan alam itu ya. Baik, itu urusan lain ya. Kemudian hubungan antara tekanan dan volume ya, pada molekul yang sama itu adalah konstan. Ini percobaan Boyle ya. Boyle, jadi hukum Boyle, P kali V sama dengan konstan. Ya, nanti silakan dilihat ya. Saya kira ini sudah dicoba berulang-ulang ya. Kalau sudah namanya hukum itu berarti dicoba berulang-ulang dan dia konsisten begitu. Kalau masih dugaan biasanya masih postulat ya. Nanti postulat dibuktikan banyak orang jadi teori. Tapi kalau nanti terjadi di seluruh terjadi di seluruh kondisi itu baru nanti namanya hukum. Ya. Kemudian Charles itu menemukan hukum empirik yang lain bahwa volume itu berkorelasi dengan temperatur. Ya. Jadi ini ya, sehingga yang tadi PV sama dengan K, nah, V sama dengan T, atau V per T sama dengan juga, atau V sama dengan K kali T, atau V per T sama dengan K. Nah, itu nanti bisa digabung namanya hukum Charles Boyle. Ya. Nah, ini yang menarik di sana, menurut teorinya ini, ya, terutama yang disampaikan Kelvin, karena volume itu artinya ruang gerak, berkaitan dengan temperatur. Kalau temperatur diturunkan, maka molekul itu makin lambat, yang tadi, ya, sehingga dia akan menempati volume yang lebih sedikit. Makin diturunkan lagi, dia makin volumenya mendekati nol, ya, atau gerakan kinetiknya dia mendekati nol. Ya. Maka kalau itu diekstrapolasi, maka nanti ditemukan menurut Kelvin ini bahwa satu saat kalau suhunya diturunkan sampai min 273 di sana, 273 sebenarnya ini ya, maka seluruh molekul itu akan berhenti. Kalau berhenti, maka volume gas itu menjadi nol di sana. Ya, karena molekulnya sudah rigid, ya, sehingga gasnya nol. Atau kinetikanya menjadi nol. Ya, kalau nol itu berarti tidak ada gerakan. Ya, dan ini teori ya. Untungnya bahwa ini belum pernah tercapai. Bahkan alam ini menurut pengamatan kosmologi ya, itu masih 3 derajat di atas absolut. Ya, jadinya alam ini paling rendah itu sekitar min 270. Ya, jadinya belum sampai absolut zero. Nanti silahkan di browsing untuk pengetahuan saudara apa ini signifikansinya ini ya, dan sejarah apa yang terjadi ya, karena orang punya asumsi ini. Nah, ini masalah besar dulu ya, Perang Dunia Kedua itu menjadi masalah besar. Ya, karena orang yang membuktikan ini itu maka termasuk kontribusi perang Nazi itu ya ini. Ya, nanti silahkan di browsing ya. Ya, jadi ini kalau dua tadi itu digabungkan ya, maka PV
itu sama dengan nanti nRT. Ya. Jadi yang pertama kan P kali V konstan, dan V per T juga konstan. Ya. Nanti kalau digabungkan ya ini. Maka P itu berkorelasi dengan T. Ya, atau P sama dengan, kalau seperti ini, kalau membuat sama dengan, ya P sama dengan K kali T. Maka P per T itu adalah konstan. Yang satunya V per T juga konstan. Ya. Nah, konstanta itu ternyata sebesar N kali R. N itu jumlah molekulnya, R itu konstanta gasnya. Ya. Sehingga nanti PV sama dengan kalau ditarik ke sana nRT. Ini menjadi konsep gas ideal. Ya. Jadi bahwa tekanan, kemudian volume, temperatur, nah itu berkorelasi kuat. Ya. Jadi apa? Terutama ya nanti yang berpengaruh adalah volume yang dipengaruhi, ya. Yang berpengaruh adalah tekanan dan temperatur. Ya, sehingga nanti ini cukup penting di dalam stream gas pengolahan, saudara akan bekerja dengan volume stream, tekanan stream, tekanan gas itu, dan temperatur. Sehingga kalau temperaturnya berubah, ya, kemudian tekanannya berubah, maka volume juga berubah. Nah, ini nanti rumus yang paling bawah ini itu menjadi dasar konversi nanti ya. Jadi kalau stream gas dihasilkan misalkan tekanannya 2 atmosfer, temperaturnya misalkan 500 derajat. Dengan debit itu kan volume sebenarnya, volume per waktu ya. Dengan debit misalkan 5 meter kubik per menit. Nah, ketika sampai ke ambien, udara ambien, maka tekanannya turun menjadi 1 atmosfer, dari 5 jadi 1. Temperaturnya juga begitu, lingkungan dari 500 menjadi, kalau ambien kan sekitar 30-an. Nah, maka berapa debitnya? Nah, itu kan tinggal dikonversi saja. Dari 5, kemudian ini 500, ini menjadi 1, 30, ya, cuma nanti T-nya dalam Kelvin ya kalau ini. Maka volume debit 1 tadi tinggal dikonversi ke debit 2. Ya. Makanya nanti saudara dalam dalam hitungan gas itu selalu ada normal konsentrasi, ya. Normal normal mikrogram per meter kubik. Ya. Itu artinya bahwa hitungan itu harus dikembalikan ke suhu normal dan tekanan normal. Ya, biasanya digunakan atau dikembalikan ke STP, standar RTP ya, room temperature and pressure. Itu normal biasanya. Ya, jadi harus dikembalikan ke sana. Ya, atau STP ya, nanti dicek saya lupa ini. STP, ke standar temperature pressure. Ya. Temperaturnya harus dikembalikan ke 0, kemudian pressure-nya harus 1 atmosfer. Nah, karena itu menjadi bahasa yang seragam di seluruh dunia kalau menggunakan normal itu. Tapi kalau hanya menggunakan misal mikrogram per meter kubik, nah ini kita tidak tahu pada suhu berapa dan pada tekanan berapa. Tapi kalau langsung disampaikan ke normal, itu berarti sudah yakin bahwa normal itu menyatakan 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Ya, ini makanya ini dikonversi itu. Ya. Kemudian kinetik teori, ya, saya kira ini hubungannya. Ya. Jadi setengah mv kuadrat, ini energi kinetik, itu sama dengan 3/2 K kali T. Ya. Ini K itu konstanta Boltzmann, T itu temperatur. Ya. Nah dari sini kita bisa menghitung sebenarnya, kalau satu gas itu kita naikkan suhunya menjadi sekian Kelvin, nah kita bisa mencari kira-kira dia gerakannya berapa cepat. Ya, jadi ini cara menghitung biasanya menentukan selain mengukur. Jadi kalau misalkan di dalam stek itu ada suhu steknya 400 derajat Kelvin, ya, tinggal kalikan saja. 400 Kelvin kalikan Boltzmann, ini berarti energi kinetiknya. Energi kinetik tinggal nanti dicari per molekulernya. Dia kira-kira berat molekulernya berapa. Nah, kalau beratnya ketahuan, maka kita bisa memprediksi kecepatan gerakan molekul di
stack itu. Ya. Jadi ini. Ya. Kalau tanpa ada tekanan tambahan. Kalau dengan tekanan tambahan dan nanti ditambah dengan tekanan tambahannya. Saya kira itu. Ya, ini prinsip dari teori kinetiknya. Ya. Kronologinya silakan dibaca sendiri dan di browsing sendiri. Ya, jadi mulai teori atom, teori Boyle, teori Bernoulli, ya, kemudian hukum Charles Boyle itu tidak jauh ya. Boyle itu tahun 1600, Charles hampir 1800, ya sekitar 100 tahun lebih ya. Tapi ini menjadi disatukan ya, Charles Boyle, hukum gas ideal tadi itu. Jadi kemudian teori atom panas ya, dari teori panas atom atau entalpi itu, kemudian gerak Brown. Nah, baru Charles Boyle ini disatukan di tahun 1834 yang jadi hukum gas ideal. Nanti terakhir muncul teori kinetik ini untuk memperkirakan gerakan molekul dari suhunya. Nah, nanti silakan ini yang paling penting adalah ini. Dari sini kita bisa memperkirakan kecepatan gerak molekuler dari suhu yang memaparinya, ya, suhu lingkungannya atau suhu streamnya. Ya. Jadi itu ya, jadi kinetik itu merujuk pada gerak. Ya. Kemudian energi kinetik itu juga terjadi karena energinya untuk bergerak. Ya. Nah, kinetik ini nanti berkaitan dengan size, motion, dan energinya. Energi itu dihitung dari tadi, dari kosa Boltzmann tadi. Ini energi, ya, temperatur dimasukkan ke sana. Kemudian size dan motion, size-nya itu berarti ukuran molekul tadi atau M tadi. Motion itu kecepatannya. Ya. Jadi saya kira itulah ya. Kenapa kita harus belajar tentang atau kembali mengingatnya tentang teori kinetik gas itu ya, bahwa yang kita olah itu adalah tidak pada temperatur normal atau tekanan normal, karena hasil pembakaran itu biasanya panas dan tekanannya cukup tinggi, ya itu yang paling penting. Ini absolute zero tadi sudah saya sampaikan, saya kira jika atom dan molekul bergerak itu berhenti, ya. Jadi absolute zero atau 0 Kelvin itu terjadi ketika seluruh atom dan molekul itu berhenti bergerak, ya, karena energinya sudah tidak cukup untuk dia bergerak, ya, diturunkan sehingga tidak cukup. Ya. Jadi ada Ada panas, ada energi kinetik, ya. Jadi temperatur sebenarnya adalah energi kinetik, ya. Jadi temperatur itu lebih cenderung ke energi kinetik. Jadi kita merasakan panas itu karena ada gerakan molekul. Ya. Jadi kalau molekul itu bergerak, ya kita bisa merasakan panas. Ya. Nah, kita merasakan dingin itu karena energi kita itu diambil oleh benda yang lebih dingin, yang lebih tidak bergerak. Ya. Jadi panas dan dingin itu sebenarnya adalah gerakan molekuler saja. Kalau molekulnya bergerak lebih cepat, maka dia secara sensibel lebih panas. Kalau molekuler bergerak lebih lambat, secara sensibel dia lebih dingin. Ya, sehingga kalau kita itu memegang es misalkan, kita merasakan dingin itu karena molekul air di dalam es itu gerakannya lebih rendah atau lebih tidak bergerak dibandingkan dengan molekul-molekul yang ada dalam tubuh kita. Ya. Tapi kalau kita memegang benda yang lebih panas, itu sebenarnya energi kinetiknya itu lebih tinggi benda yang kita pegang, ya, sehingga terjadi transfer itu. Ya. Yang lebih tinggi mentransfer pada yang lebih rendah. Jadi itu ya. Jadi ini panas. Ya. Makanya ada sensibel. Sensibel itu karena pergerakan energinya ya, yang bisa kita rasakan.
Kemudian ada difusi, ada efusi. Ya, itu juga cukup penting bahwa molekul-molekul gas atau molekul partikulat itu pun bisa mengalami difusi dan efusi. Ya, jadi ada difusi, difusi. Ya. Difusi itu pergerakan molekul atau pergerakan zat ya, dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Ya, jadi ini namanya difusi. Ya, kalau di kimia itu ada namanya difusi dan osmosis. Sebenarnya yang lebih prinsip adalah difusinya. Ya, difusi itu pergerakan molekul dari yang tinggi ke rendah. Ya. Tapi kalau sudah menjadi sistem larutan, sebenarnya juga osmosis itu difusi. Ya. Tapi difusi pelarutnya. Ya. Jadi pelarut, difusi pelarut itu namanya juga difusi. Itu sebenarnya juga pelarut dari konsentrasi tinggi ke rendah itu namanya osmosis. Jadi kalau yang ditinjau itu adalah zat yang terlarut, nah maka dinamakan difusi nanti. Tapi kalau ditinjau itu dari pelarut zat terlarut yang ditinggalkan oleh pelarut namanya osmosis. Itu nanti makanya kadang-kadang beberapa buku itu mengatakan difusi saja. Ya. Jadi difusi itu zat yang terlarutnya bergerak, tapi yang osmosis itu zat pelarutnya yang bergerak, itu saja. Ya. Bergerak dari konsentrasi total. Ya. Nah kalau efusi, ya di gas itu ada efusi. Efusi itu adalah gas yang meninggalkan permukaan. Itu namanya efusi. Ya, menguap itu namanya efusi. Ya. Jadi kalau difusi itu dalam satu sistem dia bergerak dari tinggi ke rendah atau menyebar. Tapi kalau efusi itu misalkan ada air, ya, kemudian ada uap air meninggalkan air, lah itu namanya efusi, meninggalkan permukaan air. Ya, jadi ini. Kemudian sifatnya juga sama, ya, molekul yang lebih berat atau molekul yang besar itu biasanya secara efusi maupun difusi dia menjadi lebih rendah, ya, tidak mudah terdifusi, juga tidak mudah terefusi, ya. Jadi gas itu begitu, ada efusi, ada difusi. Kalau yang cair padat, cair biasanya hanya difusi, ya. Nah, efusi itu memang karena perubahan fasa. Tapi yang paling nanti banyak digunakan difusi, ya. Nah ini gambarannya difusi dan efusi. Ya. Kalau difusi itu yang tadi ngumpul merah ini konsentrasinya pekat, nah dia menyebar. Itu difusi. Difusi itu menyebar. Ya. Sehingga konsentrasi totalnya menjadi lebih kecil. Ya. Sedangkan efusi ini, ya, kalau misalkan gas itu masuk atau lewat satu celah dan dia lepas dari permukaan ini, itu namanya efusi. Ya. Ini contohnya. Baik, ya kemudian ada pressure, itu force per unit area. Nah, saya kira ini bisa dibaca. Ya, ini ada beberapa istilah. Ada pressure, ada gas pressure, ada atmospheric pressure, ada vakum. Ya, jadi pressure itu ya tadi sudah dijelaskan bahwa dia adalah F per A. Ya, jadi gaya per unit area. Kemudian gas pressure, nah itu adalah tekanan gas, tekanan yang dimiliki oleh gas. Ya, ada nanti atmospheric pressure. Nah ini adalah tekanan atmosfer, ya, tanpa ada gangguan. Ada vakum. Nah istilah vakum itu empty space, sehingga di dalam tidak ada partikel dan tidak ada tekanan. Ya. Itu nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan ini cukup jelas nanti. Nah, ini beberapa
gambar barometer, saya kira alat ukur gas, ya. Ini air pressure atau atmospheric pressure, ya. Jadi tekanan ambient atau tekanan atmosfer, sehingga dia bisa mengangkat merkuri ini sampai kira-kira 760 mm, ya. Kalau yang di dalam ini vakum, ya. Jadi kalau tidak vakum, kalau ini saudara buka, ya ini akan turun, ya. Tapi kalau di dalam ini vakum, artinya kalau saudara ini dicelup dulu, kemudian ditarik ke atas, maka sampai 760 mm atau 7,6 cm, ini akan ketarik, merkurinya akan ketarik ke sana. Lebih dari itu, ini udara akan masuk ke sana. Ya. Jadi kalau saudara misalkan ada tabung reaksi, dimasukkan ke dalam larutan merkuri atau cairan merkuri, ini saudara penuhi, ya, dipenuhi itu dipenuh ya di dalam, kemudian ditarik dalam kondisi terbalik ke atas. Maka merkuri ini akan terangkat sampai 760 mm. Ya. Kalau saudara tarik lagi ke atas, ya ini nanti akan udara baru masuk ke sana. Ya. Nah, tekanan ini yang dinamakan tekanan selisih ini, itu karena tekanan udara yang di luar ini, air pressure. Ya. Makanya ini menjadi dasar barometer. Ya. Jadi kalau merkuri itu punya selisih larutan dengan yang di vakum 76, itu berarti tekanannya 1 atmosfer. Ya. Nah, ada kalanya begini, ya. Jadi kalau ini manometer, ya, manometer. Kalau tadi barometer, nah ini beda ya. Barometer itu instrumen untuk mengukur tekanan atmosfer, ya, makanya namanya barometer. Karena ini khusus ya, ini hanya untuk melihat selisih tekanan atmosfer dengan di dalam ruang vakum. Ya. Yang kedua ada namanya manometer. Nah, manometer ini digunakan untuk mengukur tekanan pada kontainer yang tertutup. Ya. Jadi contoh yang terpasang kalau saudara punya penunjuk gas di LPG itu namanya manometer. Ya, tapi kalau saudara punya alat pengukur tekanan di dalam ruang, misalkan sekarang tekanannya berapa di ruangan ini, itu namanya barometer. Ya. Manometer itu menggunakan selisih antara merkuri, ya, tekanan yang di vakum merkuri ini dengan tekanan dalam gas, dalam ruang tertutup, dalam kontainer itu. Ya. Kalau ini vakum, kemudian ini juga vakum, maka merkuri itu akan berada pada level yang sama. Ini artinya bahwa gas di dalam ini juga vakum sebenarnya. Ya, jadi kalau manometer itu menunjukkan dia level yang sama, itu berarti ini sudah vakum di dalam kontainer yang diukur. Yang diukur itu yang P-gas ini ya. Yang ini vakumnya merkuri. Ya. Tetapi kalau ternyata P-gas ini dengan merkuri, dengan permukaan yang di kapiler ini, itu berbeda 760, maka gas ini berarti gas kosong. Tekanannya sama dengan 1 atmosfer. Ya, ini kalau saudara punya LPG kosong, tabung LPG kosong itu bukan vakum ya. Tabung LPG kosong itu berarti hanya tekanannya sudah sama dengan tekanan di atmosfer, sehingga dia kalau saudara buka itu tidak ada aliran karena tekanannya sama. Itu dinamakan kosong. Beda dengan vakum. Kalau vakum itu ya vakum itu berarti udaranya saja tidak ada. Nah ini, kalau ini berarti kosong, yang A itu vakum, yang B ini kosong. Kosong itu ya tabung itu tidak bertekanan. Secara prinsip tekanannya sama dengan atmosfer. Ya. Tapi kalau ini lebih rendah dari ini, dari 760, ini berarti dia sudah mulai punya tekanan sebenarnya. Ya.
Jadi ada isi yang punya tekanan. Ya. Ya. Nah, ini punya tekanan tapi negatif ya, di bawah 1 atmosfer saya kira. Ya. Nanti ada lagi, ini mestinya lebih dari ini. Kalau ini ada tekanan, dia lebih tinggi lagi. Nah, ini kurang D satunya ya gambarnya. Ini itu punya tekanan, tetapi kurang dari 1 atmosfer. Ya. Kalau di dalam manometer, ini dinamakan tekanan negatif. Ya, tekanan negatif itu kalau ini dibuka, maka udara dari luar akan masuk ke dalam gas ini. Tapi belum vakum. Ya, kalau vakum harus sama ini. Nanti ada satu lagi bahwa jarak ini lebih dari 760. Nah, itu berarti tekanan ini lebih tinggi daripada tekanan atmosfer, yaitu manometer. Ya. Dalam istilah nanti di teknik itu ada namanya tekanan barometrik, ada tekanan gauge itu tekanan manometer ini, ada tekanan absolut. Ya, ini absolut. Absolut itu benar-benar nol, ini absolut namanya. Ini namanya absolut, yang ini tekanan barometrik, yang ini tekanan gauge ya. Jadi itu. Ya. Nah, kira-kira begini kalau di diagramkan. Jadi ada barometric pressure, harus diingat lagi bahwa ini menyatakan tekanan atmosfer. Kalau gauge pressure itu tekanan di kontainer yang kita ukur ya, di ruang tertutup ya. Absolute pressure itu vakum ya. Jadi sebenarnya gauge pressure itu adalah tekanan barometrik ya. Jadi kalau tekanan gauge ya, misalkan ini ada gauge ya, kalau saudara balik tekanan gauge ini itu adalah tekanan absolut dikurangi tekanan barometrik ya. Gauge ya. Nah, biasanya yang terukur di gauge, nah itu yang ini saja. Ya, jadi kalau saudara mengukur seperti LPG itu ya, kalau dia tiba-tiba dia naik, nah itu hanya ininya saja, karena zeronya adalah atmosferik. Ya. Jadi ketika dia menyatakan dia ke arah hijau atau ke arah kuning ya, nah, kuning atau hijau itu berarti selisih ini namanya gauge. Karena zeronya gauge itu ada di barometrik, ya, tekanan atmosfer barometrik. Nah, makanya nanti hati-hati kalau gas tabung itu berisi gas, itu bukan berarti kalau dia nol, itu bukan berarti tidak ada gasnya. Itu ada gas, tapi jumlahnya atau tekanannya itu sama dengan tekanan atmosfer. Nah, itu kalau dia tertutup, kemudian dipanasi, nah panas itu sesuai rumusnya PV-NRT tadi, kalau kalau T-nya dinaikkan, maka ada dua kemungkinan, P-nya yang naik atau volumenya yang naik atau dua-duanya. Tapi kalau volume itu ternyata rigid karena tabungnya cukup kuat, maka tekanannya yang akan naik. Sehingga tabung kosong itu yang gauge pressure-nya zero, itu kalau saudara panasi, maka kalau tabungnya kuat, maka tekanannya naik. Nah, kalau tekanan naik, makin panas makin naik, sampai tabungnya tidak kuat menahan, nah itu berarti terjadi ledakan. Makanya nanti kalau sudah punya sprayer kosong itu jangan dibuang di TPA, jangan dibuang di open fire itu ya, sampah yang dibakar itu bahaya betul ya. Karena kelihatannya dia kosong, tapi sebenarnya dia masih punya zat ya, punya gas yang tekanannya sama dengan atmosfer ketika suhu ruang. Ketika sudah panas, maka dia naik. Ya, kalau naik tekanannya sangat tinggi, wadahnya tidak kuat, dia meledak. Nah, itu hati-hati. Ya. Ini tentang gauge pressure, tentang barometric pressure, dan tentang absolute pressure. Absolute itu adalah vakum ya. Jadi vakum itu -1 atmosfer biasanya. Kemudian ini namanya satuan dari
tekanan, ada PSI atau pound per square inch, ya, ada in Hg, ada milimeter Hg, ada torr, ada ATM, ada KPa atau PA, Pascal, ya. Dan ini kesetaraannya. 1 atmosfer 760 torr, 760 mm Hg, sehingga 1 mm Hg sama dengan 1 torr. Ada 101.300 Pascal atau 101,3 kilopascal. Ada 14,71 PSI, 29,9 in Hg. Nah, ini sama. Ya, ini tekanan 1 atmosfer. Dan ini linear, sehingga nanti kalau misalkan 2 kali, ya semuanya 2 kali. Kemudian harus saudara ingat ada STP yang tadi saya sampaikan nanti satuan normal itu. Nanti kalau saudara lihat baku mutu, misalkan kadar SOx ambient 150 normal mikrogram per meter kubik. Nah, normal itu berarti dihitung pada standar temperatur and pressure ini. Ya, ini diingat-ingat ya. Ini satuan yang sama ini. Sehingga kalau 2 ATM ya berarti ya 202,6 kPa atau 59,8 in Hg dan seterusnya. Ya. Kemudian ini tentang tekanan parsial, ya, bahwa gas itu tekanan total gas itu adalah jumlah dari tekanan parsial masing-masing molekul penyusunnya. Ya, jadi contoh misalkan atmosfer punya tekanan 1 atmosfer. Ya. Jadi kita punya 1 atmosfer. Ya. Kemudian kalau ditanyakan berapa tekanan gas oksigen saja di dalam atmosfer, berapa tekanan nitrogen saja di dalam atmosfer. Coba ada yang bisa jawab enggak ini? Berapa tekanan oksigen di atmosfer kita? Halo? Saudara masih ada atau sudah hilang ya? Ada, Pak. Ada, ya? ada Pak. Masih ada, Pak. Coba, berapa salah satu atau salah dua menjawab begitu? Berapa tekanan oksigen di atmosfer kita? Kalau menurut teorinya Dalton ini. 1 ATM, Pak. Ada yang lain? 1 ATM. Tekanan oksigen. Ya. Ada yang pernah tahu? Dan berapa tekanan nitrogen di atmosfer kita? Baik, ya. Jadi 1 ATM itu adalah tekanan total atmosfer. Ya, ini berarti P totalnya. Nah, P total itu jumlah dari P parsial masing-masing gas. Ya, sehingga kalau 1 ATM, kemudian oksigennya berapa persen? Oksigen berapa persen di dalam atmosfer kita? Ada yang tahu? 21 mungkin, Pak. 21, ya. 20 atau 21. Nah, berarti 1 ATM itu yang 21% itu adalah karena tekanan oksigen. Yang 79 ya persen itu karena tekanan nitrogen. Gas-gas yang lain, nah itu sesuai dengan persennya, kontribusi pada tekanan total itu. Paham ya? Jadi pertanyaan saya kembalikan. Jadi berapa tekanan oksigennya? Halo, berapa? Halo, salah satu yang menjawab. Berapa tekanan oksigen di atmosfer kita? Halo, tidak ada. Siapa tadi yang menjawab kok nggak jadi? $0,21, Pak. 0,21 ATM. Ya. Kalau nitrogen berapa?
0,78. 0,78 atau 79 sesuai dengan persennya ya. Yeah. Sehingga nanti saudara bisa menghitung berapa tekanan CO2, berapa tekanan argon, berapa tekanan itu sesuai dengan komposisinya persen. Ya, karena totalnya adalah 1 atmosfer tadi itu. Ya. Nah, saya kira oke lah ya. Nanti berarti saudara bisa melihat ke tabel komposisi itu, nanti jadikan persen, lah itu jadikan persen juga pada tekanannya, sehingga totalnya nanti 100% ya, atau 1 atmosfer itu. Oke, saya kira tidak ada masalah ya. Nah, yang itu pun nanti akan berlaku pada ketika saudara melakukan analisis pada atau melakukan pengolahan pada stream, ya, bahwa tekanan yang terjadi di duct atau di mana itu namanya, di cerobong itu juga sama sebenarnya. Itu adalah karena kontribusi dari seluruh komponen di dalam stream itu, gas-gasnya apa saja, dan itu berapa persen. Nah, misalkan ada stack atau ada cerobong itu punya tekanan 3 atmosfer misalkan. Oh, ternyata yang paling tinggi di sana ada SO2. SO2-nya misalkan 20%. Ya, biasanya paling tinggi air ya. H2O-nya. H2O-nya misalkan ada 60%. SO2-nya 20%. Maka nanti sudah bisa menghitung secara global. Tekanan karena air saja itu 60%. Tekanan karena SO2 sekian persen. Nah, persen tadi dihubungkan dengan P totalnya. Ya. Apa pentingnya itu? Ya penting ya. Karena nanti begitu saudara menerapkan pada misalkan kondensasi, ya, itu nanti yang paling banyak mengalami perubahan fasa adalah airnya. Kalau 60% air itu tiba-tiba dia terkondensasi, maka tekanan itu akan turun atau kehilangan sebanyak 60% air tadi itu. Ya. Sehingga terjadi perbedaan tekanan dari sumber ke tempat kondensasi itu ya turun sebesar 60% itu. Ya. Belum lagi turun karena suhu SO2, NO2. Ya. Itulah makanya nanti itu harus dibayangkan nanti kalau sudah mendesain mungkin atau di lapangan mungkin bisa. Ya. Ini faktor konvensi saya kira sudah ya. Nah, ini contoh konversi. Ini tuh ini sebenarnya ada ini. Bentar. Ada Ada garisnya ini. Nanti saya perjelas ya. Ini tuh kali dibagi garis ini. Kalau 2 ini garis ya. Ini sudah. Jadi contoh misalkan 215 kPa. Ini coba dihitung menjadi torr, menjadi milimeter Hg, dan menjadi ATM. Ya. Ini kPa ya, yang di depan itu kPa semua. Bukan ATM ya, ini salah tulis itu. Ini kPa menjadi torr, menjadi meter Hg, menjadi ATM. Ya. Ini konversinya. 760 torr itu sama dengan 101 kPa. Sehingga kalau ini 215 kPa berarti menjadi 1610 torr. Ya. Atau kira-kira 2,12 ATM. 1 ATM itu 11,3 kPa. Nah, ini faktor konversi tadi. Saya kira udah, ini ada kali, kemudian ada garis ya, ada pembagi di sini. Nanti silakan dicek. Ada simbol 1 tadi apa? Simbol 1 ya. 2,5 ATM menjadi torr, milimeter Hg dan kPa. Kalau ini benar ya. Simbol 1, contoh 1. Contoh 2 itu ini kPa ya, nanti dibagi. Apa diganti. Nah, ini contoh ya. Misalkan barometric pressure 1 atmosfer, ya, misalkan ini karena beda ketinggian, biasanya kalau kita naik ke permukaan ke atas ya, misalkan naik gunung begitu, maka tekanan itu akan turun.
tekanan 1 atmosfer itu hanya terjadi di permukaan laut, ya. Jadi tekanan sebesar 1 atmosfer penuh. Kalau saudara naik itu berarti atmosfernya lebih tipis, ya. Dari atas sampai ke saudara itu berarti lebih sedikit. Makanya makin ke atas itu atmosfernya makin sedikit tekanannya, makin turun, ya. Nah, kalau suatu tempat tekanannya 0,97, kemudian CO2 N2 ini, ya, ini N2 sebenarnya, ini salah kebalik. N2-nya 0,7, kemudian CO2 ada 0,12. Nah, ini tekanan satu sistem, ya. Maka tanya berapa tekanan oksigennya. Nah, ini ada satu sistem berisi 0,2, berisi CO2 dan N2, ini bukan atmosfer saya kira. Sistem, ya, atau sistem tabung begitu diisi O2, CO2 dan N2. N2 atau bolehlah apapun nama sistemnya. CO2-nya 0,7, N2-nya 0,12. Maka berapa CO2-nya? Nah, ini sekitar tinggal dijumlah saja seperti yang tadi. Kemudian konversi menjadi apa ini? Ini soalnya di mana ya? Nah, ini misalkan ada ini O2-nya 0,563 atm dan CO2-nya 235 kPa, CO-nya 455 torr. Nah, ditanya berapa P totalnya. Ini soalnya ini berarti. Yang O2 0,563, ini saya lupa enggak nulis soalnya ya. 0,563, CO2-nya 235 kilopascal, CO-nya 455 torr. Nah, ini totalnya berapa? Kalau satuannya tidak sama, samakan dulu. Baru dijumlah. Nah, ini wajibnya begitu. Kemudian, nah ini nanti aplikasi pada hubungan debit dengan temperatur dan kecepatan. Ya, ini sama dengan kalau sudah menghitung di aliran air dalam pipa, bahwa debit itu V kali A, kecepatan kali penampang. Ya, dan debit itu berkaitan dengan temperatur seperti tadi, karena PV nRT atau V itu berkaitan dengan temperatur, sama. Ya. Jika kalau temperaturnya berubah, maka debitnya juga akan berubah. Ya, itu nanti. Ini contoh ya, diskusi 3. Berdasarkan ini, coba yang ketiga ini nanti dikerjakan. Ada exhaust gas, flow rate dari fasilitas, ya. Jadi debitnya sebesar 1.500 SCFM, standar kubik feet, ya. Standar kubik feet, ya. Flow rate, ya. Apa SCF? Nanti dicek ya. SCFM, standar kubik feet per meter atau apa itu? Per menit, ya. Per menit. Jadi square kubik feet per menit kecepatan ya, gas flow rate-nya. Ya, kemudian dia keluar melalui small stack yang mempunyai inlet areanya 1,3 feet. Temperaturnya 3.500 Fahrenheit. Kemudian bagaimana kecepatannya melalui stack dalam feet per detik. Ya, asumsi kondisi standar menjadi 700 Fahrenheit dan 1 atm. Kemudian tekanan atau pressure drop selama di stack itu diabaikan. Ya, coba nanti ini dihitung ya. Berarti sudah mengkonversi ini square kubik feet atau feet persegi ya. Standar kubik feet ya, kubik feet pangkat 3 per menit, ini debit. Kemudian di sana ada luas penampangnya feet kuadrat,
ada temperaturnya. Nah, temperatur di luar stack, nah di atas itu 700 Fahrenheit, dari 3.500 menjadi 700. Ya. Maka ditanya berapa kecepatan gas itu ketika keluar dari stack. Ya. Jadi itu atau di dalam stack itu ya. Baik, ya ini nanti tugas ketiga, silakan dicoba. Itu tentang kinetik saya kira, tentang properti ya. Kemudian yang kedua tentang gas stream properties ya, ini tidak banyak ya. Kalau mendesain nanti ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama adalah gas stream dan partikulat matter karakteristik. Kemudian average and peak of flow rate. Nah, ini nanti masalah operasional dan desain ya. Jadi hal-hal penting kita harus bisa mengetahui sifat atau karakteristik partikulat atau gasnya. Yang kedua nanti flow rate-nya berapa, temperaturnya berapa, konsentrasinya berapa, average dan peak ya. Jadi rata-rata berapa, peak-nya berapa yang paling tinggi. Kemudian ada kandungan oksigen. Ini juga harus diukur dengan baik ya, karena oksigen itu berkaitan dengan kemudahan zat itu terbakar atau teroksidasi. Kalau oksigennya tinggi, maka hati-hati karena ketika diolah itu bisa juga nanti terbakar atau teroksidasi. Ya, kemudian kontaminan konsentrasi, kemudian sifat ignition, apakah zat itu mudah terbakar atau tidak. Ya, kalau mudah terbakar, kemudian kondisinya panas, oksigennya tinggi, lah itu bahaya. Ya, makanya nanti harus diperhatikan apakah yang gas yang mau diolah itu punya sifat terbakar atau tidak. Apakah kontaminannya juga mudah terlarut atau tidak. Ya, ini ada hal-hal penting harus diperhatikan ya untuk membuat desain. Kalau partikulat ini berkaitan dengan nanti reliability-nya alat untuk mengumpulkannya atau untuk menangkapnya. Ya. Jadi nanti ada beberapa alat, nanti kita perdalam kalau ini ya, di tiap kuliah operasi dan nanti desain ya. Jadi partikulat itu nanti akan berkaitan dengan ini. Kalau dia terlalu besar, maka dia butuh prekolektor. Ya. Prekolektor itu penangkap awal. Ya. Jadi kemudian ukuran partikulatnya bagaimana? Karena dia berpengaruh pada pada distribusi nanti ya, pada filter, misalkan filter yang digunakan dan sebagainya. Ya. Ini beberapa beberapa mode atau beberapa bentuk gas dan molekul atau partikulat yang ada di atmosfer ya. Gas molekul punya diameter sekian ya. Aerosol kalau kurang dari 0,2 mikron dikatakan kecil ya. 0,2 sampai 2 mikron dinyatakan sedang, kalau besar itu antara 1 sampai 100. Di atas 100 biasanya sudah termasuk padatan yang mengendap. Ya. Ada juga nanti hidrometer partikel. Kalau hidrometer itu partikel tapi yang berasal dari air, embun, kabut. Nah ini. Ada fog, ada cloud, ada drizzle, ada raindrop. Ya, raindrop itu berarti sudah hujan ya. Jadi tetes hujan. Kalau drizzle itu seperti kabut ya, yang sudah turun sebenarnya. Ya. Tapi bukan hujan. Sebelum hujan. Nah, ya. Jadi ini fog sama cloud ini sama, ini kabut ya. Ini kabut lebih besar dari kabut, tapi lebih kecil, tapi belum menyatakan hujan. Ya, gitu. Jadi contoh misalkan saudara dekat dengan air terjun, nah ini termasuk drizzle di sana. Ya, jadi ada tetesan air, uap air yang bisa dibawa oleh angin itu, pecahan air itu, ya, nah, itu namanya drizzle.
Ini partikel dan size distribution, ya. Jadi partikel yang lebih besar itu dia akan tersebar pada radius yang lebih pendek, ya, lebih kecil, ya. Apa diameter partikelnya? Ya. Di partikel adalah aglomerasi, ya, jadi ada kumpulan itu ya molekul di liquid dan solid phase suspended in air, ya, termasuk aerosol, fog drop, cloud drop, rain drop tadi. Ini distribusi partikel, ya biasanya itu yang punya radius besar, nah itu jumlahnya lebih sedikit. Yang punya diameter radiusnya jari-jari ya, jari-jari molekul yang lebih besar biasanya lebih sedikit. Yang punya jari lebih kecil biasanya lebih banyak. Ini distribusi idealnya. Jadi kalau dalam 1 meter kubik, nah, ini nanti saya lihat dulu ya, dalam volume berapa ini ya. Ya, jadi kalau ada 100 berapa ini? Ada 10.110 partikel, nah, itu. Maka yang 10.000 itu partikelnya sekian diameternya. Yang 100 partikel itu kira-kira sekian sampai sekian. Yang besar itu biasanya tinggal 10. Jadi 1% itu punya radius 5 sampai 50 mikrometer. Ya, 10% sampai 10% itu punya sekian. Ya, totalnya nanti begitu. Ya, jadi itu. Nah ini tadi sebenarnya sudah saya jawab di tadi itu. Jadi sebenarnya partikulat ke penerima ini kalau dibongkar dengan ukuran atau diameternya, partikel yang lebih kecil itu punya sebaran yang lebih luas. Partikel yang lebih besar punya sebaran lebih sempit ya ruang sebarannya. Cuma nanti silakan dicari di browsing ya, ada 4 tugas di sana. 1, 2, 3, 4 tadi. Ini beberapa mekanisme pengumpulan partikel atau penangkapan partikel, bisa secara gravitasional, terutama untuk yang besar-besar, bisa dengan centrifugal force, ya. Jadi centrifugal atau cyclone, nah itu nanti partikel itu kalau digerak memutar, maka yang lebih berat dia akan cenderung menabrak dinding. Ya. Jadi cenderung menabrak dinding. Ya. Yang lebih kecil cenderung bergerak menuju tengah. Ya, ini nanti berkaitan dengan berat. Ya. Kalau gravitasional juga sama, yang berat cenderung lebih cepat untuk mengendap. Yang ringan lebih cenderung untuk lebih lama. Sehingga kalau ada dalam aliran, maka yang berat itu akan mengendap di tempat yang dekat, yang kecil akan mengendap di tempat yang lebih jauh. Ya, jadi itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi gravitasional itu yang besar dia akan mengendap lebih dekat, makin kecil dia makin jauh kalau masuk aliran. Kalau ini ada centrifuge, ya. Kalau stream itu diputar begitu dalam satu tabung, maka partikel yang berat akan cenderung menabrak ke dinding. Ya, yang kecil cenderung mengikuti aliran, paling ringan dia akan berada di tengah. Ya. Makanya biasanya kalau menggunakan ini cyclone, nanti keluaran gasnya itu harus di tengah. Karena di tengah ini relatif lebih bersih dari partikel. Ya. Kemudian ada mekanisme impaction. Impaction itu kalau ada misalkan menggunakan absorber, ya, atau filter, ya, atau absorber penghalang begitu, maka nanti atau penyerap ya partikel itu akan kalau ikut aliran dia yang berat akan cenderung lurus untuk sampai menabrak target ini. Ya. Yang ringan mengalami interception. Interception itu membelok ikut aliran, tapi cukup dekat dengan ini pun juga akan tertangkap oleh absorber. Ya. Atau mengalami difusi. Difusi itu karena kecil dia bergerak bebas. Ya. Difusi tadi menyebar.
ya, atau nanti mungkin dengan elektrostatik force, ya. Partikel ini bisa diinduksi, misalkan menjadi positif, nanti ditembakkan atau ditabrakkan ke plat yang bermuatan negatif perlawanan, sehingga dia menempel. Itu nanti kita pelajari lebih dalam di unit proses. Ya. Ini cukup penting, saya kira, ya nanti. Tapi ini bisa dibaca, ya, bahwa kontaminan itu punya sifat ignition. Ada beberapa pencemar itu kalau kena panas dia akan terbakar. Nah, terbakar ini ada data yang mesti saudara ketahui. Yang pertama adalah explosive limit konsentrasi. Jadi konsentrasi batas ketika dia bisa tereksplosif, ya meledak atau terbakar. Kalau punya data ini syukur, ya. Kalau tidak ada, kita bisa menggunakan estimasi LEL dan UEL. Ini juga sama, limit low ini lupa saya E-nya. L itu limit, ya. LEL sama UEL. Nah, lower explosive limit, ya gitu. Jadi lower explosive limit dan upper explosive limit konsentrasinya. Ya. Jadi secara misi begini, zat itu akan terbakar atau meledak kalau dia pada ring konsentrasi tertentu. Lebih rendah dari itu dia tidak terbakar, karena tidak cukup zatnya untuk terbakar. Lebih tinggi dari itu juga tidak terbakar, karena oksigennya tidak cukup untuk membakar. Jadi di ambient itu ada LEL, ada UL, siap-siap. Ya. Jadi ini, ya. Jadi konsentrasi lower sama upper. Ya. Nah, biasanya gas itu didesain pada konsentrasi 25% di bawah LEL. Jadi dibuat dia lebih encer dari batas LEL-nya. Itu aman, ya, sehingga dia tidak mudah terbakar, tidak eksplosif. Ya, terutama nanti kalau bekerja dengan gas-gas yang mengandung zat organik, mengandung karbon monoksida, amonia, mengandung hidrogen sulfid. Ya. Jadi kalau gas stream itu mengandung ini, hati-hati karena ini mudah terbakar. Ya. Sehingga saudara mesti mencari data LEL dan UL. Kalau sudah ketemu, pastikan konsentrasi masing-masing ini 25% di bawah LEL. Ya, misalkan L-nya ketemu 200 ppm, maka maksimum di gas itu harus 25% di bawah 200, ya, jadi 150 ppm misalnya. Nah, ini harus ada data itu. Ini contoh, ya. Kalau dia mengandung misalkan aseton, ya, aseton LEL-nya 2,5%, uppernya 12,8%. Jadi aseton itu kalau dia punya konsentrasi 25 sampai 12, maka dia sangat mudah terbakar. Tapi kalau di bawah ini tidak terbakar, di atas ini juga tidak mudah terbakar. Ya, data ini penting, ya. Sehingga nanti kalau harus mendesain, saudara harus paling tidak mengetahui yang diolah itu gasnya apa saja, dan cari data LEL sama UEL-nya. Nah, baru kemudian harus diatur bahwa gas yang diolah itu harus di bawah dari LEL. Ya, gitu. Di mana carinya? Ini, saudara bisa menemukan di data safety sheet, ya, material data safety sheet atau MSDS. Ya. Ini tinggal diketik saja di Google ada itu, ya. Sekarang zatnya apa? Hidrogen, cari MSDS-nya. Propana, cari MSDS-nya. Ketemu. Atau kalau tidak punya data, boleh dihitung dengan cara ini. Ya, saudara harus tahu strukturnya, rumus formulanya, C-nya berapa, H-nya berapa, U-nya berapa, menjadi apa reaksi. Nah, LEL itu rumusnya ini. Ya, berkaitan dengan jumlah C-nya di sana, masukkan ke sini. 1,9X, X itu jumlah hidrogennya, dan Y itu jumlah oksigennya di sana. Ini ketemu, ya, LEL, tapi ini estimasi. Lebih bagus menggunakan data. Ya, data itu hasil percobaan biasanya, atau hasil pengukuran.
Tapi kalau memang tidak ada data, saudara bisa melakukan estimasi dengan catatan saudara tahu rumus molekulnya, ya, C-nya berapa, H-nya berapa, dalam satu molekul itu. Baik, ya. Nah, kalau sudah campur bagaimana? Boleh ya. Campur itu kalau dia tidak gas murni, tadi kan menghitung ini. Ternyata dia banyak campuran, masing-masing sudah ketemu LL dan UL-nya. Kalau sudah ketemu tinggal dimasukkan. LL campuran itu 100 per jumlah ini fraksinya berapa persen. Dan LEL masing-masingnya. Misalkan 60% zat A, LEL-nya ketemu berapa, ditambah dengan 40% zat B, LE-nya juga berapa. Itu nanti ketemu LEL mixture-nya. UL juga sama. Ya. Jadi ini fraksi. Fraksi itu berarti berapa persen. Sehingga nanti misalkan 30 dengan 70. Zat A 30%, EL zat A-nya berapa, ditambah 70% per EL zat B misalkan. Nah, ini nanti ketemu ya. Itu nanti silahkan. Ini digunakan kalau memang sulit mendapatkan data. Tapi kalau datanya ada ya ini. Nah, data itu juga ketemunya murni begini satu-satu. Kalau ingin tahu gabungannya ya sama dengan rumus yang tadi. Misalkan campuran benzen dengan karbon disulfid, ya 1,2, 1,3 atau yang agak beda lah ya. Benzen dengan metil chloride, satunya 1,2, 1,13. Ini misalkan 20%, ini 80%. Berapa LN campuran ini dan ini? Ya, itu tinggal dicari di sini tadi. Menggunakan ini. Jadi yang 20% per tadi 1, sekian, 80% per 13. Nah, kan dijumlah. Nah, ini berarti 100 per itu. Ketemu nanti ya. Nanti kalau kuliah dengan saya lagi, kita coba latihannya ini. Ya. Ini beberapa source of ignition. Ada static elektrik, ada static elektrik karena apa? Karena movement gas. Ya. Bahwa gas itu kalau dia bergerak, itu sama dengan induksi ya. Ini juga bisa tiba-tiba menghasilkan listrik statik. Ya, jadi kalau gerak di atas satu permukaan, ya, waktu di es itu ada percobaan penggaris digerakkan pada tangan ya, digosok-gosokkan, nanti akan timbul elektrik statik yang bisa menarik kertas itu. Ini juga sama. Kalau ini bergerak, kemudian di atas atau melalui satu bed, melalui media, ini juga bisa menimbulkan listrik statik. Ya. Petir itu karena pergerakan uap air. Ya, karena bergerak dia cukup cepat, maka timbul statik elektrik. Kalau dia terkumpul banyak, nanti akan melakukan grounding, berpindah dari awan langsung ke bumi lah, itu baru namanya petir. Ya. Atau mungkin karena tumbukan antar partikel, ya, tumbukan partikel dengan metal, ya, dengan logam, ya. Atau mungkin karena spark, ya, spark itu percikan, karena metal kontak dengan metal, atau karena permukaan panas. Ya, jadi tidak harus ada api untuk menjadi sumber panas ini. Panas, ya, ada metal kontak metal ini juga menjadi sumber api. Ya. Sehingga kalau ini ada source ignition, kemudian ada gas yang tadi mudah terbakar, oksigennya cukup, panasnya cukup, ya ini bisa terjadi tiba-tiba menyala. Ya. Jadi hati-hati ya. Ini partikulat yang mungkin bisa terbakar sendiri, ya, terutama golongan debu, hati-hati. Ya, debu batu bara, debu kayu, debu tepung, ya, debu logam, debu golongan senyawaan berkarbon, ya, organic fiber lah, ini kalau kondisinya kering, kemudian dia bergerak dan dia panas, oksigen cukup, ini bisa mudah terbakar. Ya, panasnya cukup, ini juga akan mudah terbakar. Ya. Kemudian berikutnya ada oksigen cukup. Nah, ini yang penting. Kalau oksigennya cukup, ya,
di daerah abu-abu ini. Nah, ini biasanya sudah rasio fuel per air rasionya terpenuhi, maka dia mudah untuk terbakar. Kalau lebih rendah, nah itu biasanya agak sulit, eksesnya terlalu besar juga menjadi agak sulit terbakar. Ya, jadi di daerah-daerah ini, daerah rasio F per air. Nanti diperdalam lagi, ya. Kemudian tugas berikutnya ini ya. Ya, diskusikan saja kalau itu sudah kita bahas semuanya, ya. Dan tugas 5 ini tidak usah, ya. Nah, ini beberapa proses, ya. Saya kira nanti akan diperdalam, ya. Bagaimana kita preliminary study, ya. Jadi kalau kita ingin mengolah satu gas, ya, kita harus tahu dulu gasnya apa. Jadi ini nomor 1 adalah diidentifikasi dulu, dia gasnya apa, nah, kemudian baru komposisinya bagaimana di dalam stream, flow rate-nya berapa, temperatur, pressure, kemudian variasinya tadi, ya, maksimum berapa, kemudian rata-rata berapa, peak-nya berapa tadi itu ya. Baru nanti buat decision 1. Decision 1 itu mungkin dengan kondensasi, mungkin dengan absorpsi, mungkin dengan adsorpsi. Ya, misalkan dengan absorpsi, ya, absorpsi nanti baru diuji lagi. Decision 2, apakah dia menggunakan continuous atau stick, ya, nanti kita lihat di waktu mendesain, ya, atau waktu melihat prosesnya. Dan proses decision 3, apakah dia counter flow, cross flow, current flow, lah itu nanti ini contoh. Ya, itu saya kira. Ya. Yang terakhir, ini tentang satuan konsentrasi. Saya kira juga nanti coba silakan dipelajari. Ini di PUPI sudah pernah disinggung. Bagaimana mengkonversi ppm menjadi mikrogram per meter kubik. Ya. Jadi beda, karena ppm itu part per million. Ya. Kalau di air, saudara dengan pendekatan, itu boleh menggunakan 1 ppm 1 miligram per liter, ya. Tapi kalau di udara tidak. Udara itu tergantung dari berat molekul, BM zat-nya, ya. Kemudian dari nanti juga tergantung dari ini RT ini ya, temperaturnya. Ya. Jadi saya kira itu, ya. Ini kemarin di PUPI sudah dikeluarkan untuk ujian dan hampir semuanya atau ditugas ya, hampir semuanya tidak ada masalah. Oke, saya kira itu kuliah kita hari ini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan ya saya akhiri.